persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Mari Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bawa dan tuntun kami ya Tuhan, untuk kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu. Berkati Menara Doa kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara buat kami secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Saudara. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari dari awal katakan, panggil Dia Bapa. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah
sujud kepada sembah Dia, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari datang sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setia-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Ini doa kami. Buka tangannya sembah Dia. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ku mengasihi-Mu, haleluya. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita datang sembah Tuhan di menara doa ini. Minta Tuhan jamah hidupmu, Tuhan sentuh hidupmu. Tuhan, kami datang hari ini, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami rindu kepadamu Bapa.
dengan imanmu katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, ya Tuhanku, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Dengan imanmu katakan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata ya Tuhan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Kau, ya Tuhanku, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, ya Tuhanku, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau, ya Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya. Oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun Tuhan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Ini doa kami, haleluya. Dan ku ingin mengenal
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami mau ya Tuhan setia sampai akhir. Kami bisa selesaikan pertandingan dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih itu hadirat-Mu. Makasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang kami minta Tuhan, yang satu kami inginkan, kami ingin kenal Tuhan. Kami ingin kenal karakter-Mu. Kami ingin mengenal ya Tuhan akan kasih-Mu lebih dalam buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami pengharapan yang baru, untuk kami bisa bangkit kembali ya Tuhan. Untuk kami bisa berharap kembali ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan ya Tuhan hidup anak-anak-Mu. Baik rohani kami Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan. Ya Tuhan, Kau pulihkan setiap rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, Engkau sedang membentangkan satu masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semoga kita yang
siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Nah, shalom saudara. Ya, nyambung dengan kita bahas tentang Barnabas. Ya saudaraku, yang kita bisa melihat bahwa seorang yang selalu bisa memberikan kesempatan yang kedua, ya, supaya orang-orang ini bisa finishing well. Saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang hati Tuhan sebenarnya. Hati Tuhan selalu ingin memberikan kesempatan baru, ya, supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dan kita bisa selesaikan hidup ini dengan baik. Katakan amin. Nah, saya berikan judul yaitu The Second Chance and Finishing Well. Jadi kesempatan yang kedua dan kita bisa mengakhiri dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 7, kita baca sama-sama ayatnya saudara. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Katakan amin. Pernyataan Paulus ini saudara, bahwa dia saudara adalah seorang yang akan finishing well. Tetapi sebenarnya masa lalu dia juga tidak baik. Ada Tuhan pakai Barnabas, saudara, ya kan, untuk memberikan Paulus kesempatan yang kedua. Sehingga dia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebenarnya ayat ini saudara merupakan impian setiap orang. Setiap kita semua ingin, ya, bahwa kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan baik. Entah itu pernikahan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Kita ingin saudara itu berhasil. Betul saudara? Amin. Nah, saya juga kagum dengan mereka-mereka yang hidupnya lurus, minim celah, dan selalu jadi berkat. Tapi pertanyaannya begini saudara. Bagaimana dengan sebagian dari kita yang hidup masa lalunya berantakan? Bagaimana, ya kan saudaraku, dengan kita, sebagian dari kita yang hidup masa lalunya berantakan. Mungkin ada di antara kita yang berantakan dalam keuangan, berantakan dalam rumah tangga, atau sedang menghadapi penyakit yang serius. Saudaraku, kejatuhan, kegagalan, kesalahan yang besar. Apakah kesalahan kita, kegagalan kita di masa lalu secara otomatis akan membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita untuk finishing well? Saya jawab saudara, tentu tidak. Katakan amin. Ya. Kalau kita tahu di dalam golf itu ada namanya mulligan. Mulligan. Ya. Mulligan itu adalah ketika pukulan pertama itu hancur, masih ada pukulan kedua. Dan yang menakjubkannya adalah pukulannya pertama itu gak dihitung. Hanya pukulan kedua yang lebih baik hasilnya itu yang dicatat. Saudara, Tuhan juga punya mulligan. Tuhan juga punya hadiah mulligan buat setiap kita. Katakan amin. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, Tuhan mau memberikan kita mulligan rohani. Dia tidak melihat masa lalu kita yang kelam sebagai vonis akhir. Dia tidak melihat masa lalu kita yang kelam sebagai vonis akhir. Itulah nasib akhir kita. Tetapi saudara, ya kan, dia bisa melihat masa lalu kita sebagai dasar, sebagai latar belakang, sebagai pertimbangan untuk memberikan kita kesempatan yang kedua. Supaya kita bisa bangkit lagi, memulai lagi, dan melakukan yang baik. Katakan amin. Dasarnya apa? Saudara tahu ini hati Tuhan. Inilah karakter Tuhan. Saudaraku, inilah Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya kan? Yeremia berkata apa saudara? Dia tulis apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara percaya akan kasih setia Tuhan? Saudara percaya Tuhan sanggup untuk memberikan kita kesempatan yang kedua? Tuhan berikan kita kesanggupan lagi untuk bangkit, untuk melakukan yang baik? Katakan amin. Kita harus mengerti bahwa ya, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada masa lalu kita.
saudara. Dan Alkitab juga catat kok, banyak pahlawan-pahlawan iman yang awalnya adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang banyak melakukan banyak kesalahan. Tetapi Tuhan memberi mereka kesempatan kedua. The second chance. Malegen saudaraku. Ya kan? Kenapa? Dasarnya satu. Tuhan tidak ingin setiap orang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Katakan begini saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya apa saudara? Jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Saya ini sedang diajar oleh Tuhan. Tuhan sedang ngajar saya tentang apa saudaraku? Hati dia. Bahwa artinya gini buat saudara. Mungkin buat manusia ya. Paulus misalnya. Seorang yang tidak lagi bisa ada harapan lah untuk berubah. Orang ini kok kejam sekali, jahat sekali. Ya, orang-orang Kristen ditangkepin, dilemparkan ke penjara, dianiaya. Buat manusia mungkin tidak ada harapan, Petrus. Tapi Tuhan bisa melihat saudaraku, ya kan, bahwa ada potensi yang jauh lebih besar daripada masa lalu Paulus saudaraku, Paulus. Sehingga apa yang terjadi saudara? Tuhan pilih daripada Paulus saudaraku. Dan dia kirim orang-orang saudaraku. Untuk bagaimana saudara? Memberikan dia kesempatan yang kedua. Katakan amin. Pernah gak saudara ketemu dengan orang yang begitu jahatnya? Mungkin saudara sudah pernah berbuat baik. Total tulus berbuat baik sama dia. Berkali-kali saudara memberikan dia kesempatan. Tetapi orang ini tetap terus menerus berbuat jahat. Berkata jahat. Dan merencanakan untuk menghancurkan kehancuran buat saudara. Nah, mungkin saudara pernah alami itu. Nah, hari ini Tuhan mau ajak kita bawa ke next level yang baru. Coba saudara berpikir dan meminta sama Tuhan. Ini dasar firman-Nya. Bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar kepada kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah alasan Tuhan mau memberikan kesempatan yang baru. Saya pakai istilah kesempatan kedua. Sebenarnya enggak kesempatan kedua. Tuhan tuh enggak pernah memberikan kita kesempatan kedua. Bisa juga udah 2 juta kali kesempatannya. Bukan 2 sebenarnya. Lebih dari 2. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah sekarang ada orang-orang yang juga membutuhkan kesempatan yang kedua dari kita. Nah, oke, sekarang kita lihat dari diri kita. Mungkin beberapa di antara saudara merasa hidup saya sudah gak ada harapan lagi. Rumah tangga saya sudah gak ada harapan lagi. Keuangan. Saya mau jelaskan kepada saudara. Masa lalu kita tidak menentukan garis akhir dari hidup kita. Yang menentukan daripada masa depan kita. Itu adalah apa? Kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan the second chance ini. Kesempatan kedua ini. Caranya gimana saudara? Amsal 28:13 katakan, ya kan saudara? Bukan dengan menyembunyikan pelanggaran. Tetapi apa? Mengakuinya. Ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Katakan amin. Jadi untuk mendapat the second chance, saudara, kita harus apa? Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa dan kesalahan kita dengan apa? Dengan jujur. Yang ketiga apa saudara? Meminta kemurahan dan kuasanya untuk kita bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama. Nah, setelah kita bertobat saudaraku, ya, apa yang harus kita buat? Saudaraku, apa yang harus kita buat? Harusnya kita nggak lagi fokus tentang masa lalu.
Tetapi saudara dan saya harus ambil keputusan. Untuk apa saudara? Untuk punya tujuan yang baru. Tujuan di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, yang pertama gimana saudaraku? Tujuan yang baru. Kita harus hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Ya, kita harus hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Kalau Tuhan sudah beri kita kesempatan kedua. Kalau Tuhan sudah tolong kita untuk bisa bangkit lagi. Kalau Tuhan sudah sembuhkan lagi sakit penyakit kita. Kalau Tuhan sudah pulihkan rumah tangga kita ini, udah damai lagi, sudah kembali lagi. Saudaraku, kalau Tuhan sudah kembalikan lagi nama baik kita, maka respon pertama yang harus kita ambil adalah saudara harus bangkitkan atau memiliki rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur ini menjadi penangkal bagi apa? Kepahitan dan rasa penyesalan masa lalu. Ya kan? Coba kita lihat Yunus, saudara, Nabi Yunus. Tuhan berikan dia kesempatan yang kedua. Waktu dia melarikan diri, saudaraku, dari panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kirim, saudara, ikan besar, saudara, untuk telan daripada Yunus. Yunus sadar, saudaraku, karena ada badai yang besar. Kalau dia tidak keluar dari kapal, maka seisi kapal itu akan binasa. Dia lemparkan dirinya ke laut, saudara. Tuhan oleh anugerahnya kirim daripada ikan besar. Nah, di dalam ikan besar itulah, saudara, di dalam perut ikan itu Yunus bertobat. Saudaraku, dia mengakui salahnya dan dia mau ambil keputusan untuk apa, saudara? Melakukan daripada perintah Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itu, saudara, dia berdoa. Salah satu doanya adalah apa? Dia bersyukur kepada Tuhan. Kita baca Yunus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan apa? Korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Coba lihat di sini. Yunus dilepaskan setelah dia bersyukur. Ya, bukan sebaliknya. Dia bersyukur atas keselamatan sebelum dia melihat keselamatan itu terjadi. Katakan amin. Inilah, saudara, pentingnya rasa syukur. Ya, saudara mau dapat kesempatan yang kedua dari Tuhan. Seringkali kita pelit banget, keras banget untuk tidak memberikan kesempatan ke orang lain. Saudara, kenapa? Karena waktu Tuhan berikan kita kesempatan kedua, kita tidak bangun rasa syukur itu. Nah, saudara dan saya bisa, saudara, mengungkapkan rasa syukur kita. Pertama lewat apa? Nyanyian pujian pada Tuhan. Ya, Yunus naikkan nyanyian syukur pada Tuhan. Ya, rasa syukur harus jadi apa? Nyanyian selalu di hati kita. Saya kadang-kadang sering, ya ke saudaraku, suka bicara nih sama istri. Ya kan, bangkitkan, hanya untuk latihan bangkitin. Dahsyat ya, luar biasa ya. Tuhan ya, sudah buat ini itu. Kayak tadi tentang, ini hari ini kan hari ulang tahun Miracle School. Ya, saya melihat bahwa ini memang perbuatan Tuhan tuh ajaib. Tuhan yang suruh kita untuk buat sekolah ini. Itu benar-benar dari Tuhan. Lahir dari Tuhan. Kita tidak tahu siapa muridnya. Siapa gurunya. Gimana cara ngaturnya. Kalau kita cuma berkata iya saja sama Tuhan. Tuhan bisa buat. Ya, dalam 1 tahun ini Tuhan kasih 13 orang anak. Saya melihat walaupun belum sempurna, saya lihat anak-anak itu mengalami perubahan, kemajuan yang begitu pesat. Luar biasa, saya sekarang terharu. Ya kan, seperti kayak mama papanya yang mungkin melihat anak-anak ini udah gak ada pengharapan lagi. Tapi di situ, saudaraku, lewat Miracle School ini, ya kan, mereka bisa kayak ada lihat cahaya gitu loh untuk masa depan anak-anak mereka. Tadi juga saya sampaikan bahwa yang Tuhan taruh di hati kita adalah ini bukan cuma sampai TK, sampai SD. Tapi kita mau lanjutkan sampai SMA. Maksud di SMA itu adalah sekolahnya nanti sekolah vokasi.
Ya kan, yang kita persiapkan mereka, keterampilan mereka. Dan juga saya sudah omong sama beberapa teman-teman, seandainya anak-anak Miracle ini nanti dia sudah terlatih dan segala macam, mau gak terima jadi karyawan? Beberapa teman bilang, aku mau Pak terima mereka. Kita juga ada Geraha Bethesda, rumah retreat saudaraku, itu mereka bisa kerja, bisa berkarya di sana dan lain sebagainya. Saudaraku, itu bayangan pikiran saudaraku. Saya melihat hari ini, ya saudaraku, itu bagaimana Tuhan. Banyak hal yang saya bisa bersyukur. Saya melihat jiwa-jiwa yang dipercayakan, orang-orang yang diubahkan, saudaraku, anak-anak yang sekolah, saudaraku. Sepertinya kalau Tuhan tidak pernah pilih kita, kalau Tuhan tidak pernah panggil kita, tidak pernah selamatkan kita, tidak pernah memberikan kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan sudah puluhan kali, ratusan kali, mungkin kita gak sampai di titik ini. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Ayo, ketika mungkin saudara sekarang lemah, mungkin jatuh saudaraku, ambil keputusan, bangkit lagi. Ya kan saudara, ayo akui, saudaraku, akui itu dan tinggalkan itu. Saya percaya setelah kita akui dan tinggalkan, mari bangun rasa syukur. Rasa syukur dengan dua, lewat kata-kata dan juga lewat tindakan. Sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa kok penting saudara? Bangun terus rasa syukur, bukan ngeluh, bukan marah-marah. Karena rasa syukur ini akan terus membangun kesadaran bahwa semua yang kita miliki itu semua semata-mata milik siapa? Punyanya Tuhan. Katakan amin. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 7, katakan apa saudara? Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar. Katakan amin. Yang pertama, kalau saudara mau, saudara ya menerima kesempatan yang baru, kesempatan yang kedua. Sekarang yang pertama adalah apa saudaraku? Ambil keputusan untuk membangun budaya hidup bersyukur. Karena rasa syukur inilah yang akan membuka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua apa saudara? Ya, yang kedua saudara, kita harus fokus. Fokus hidup kita adalah untuk menyelesaikan pertandingan yang baik. Katakan amin. Bukan lagi ngomong tentang masa lalu, saudaraku, ya kan? Setelah kita menerima anugerah, kita menyatakan syukur. Coba ambil keputusan, saudaraku Kristus. Untuk apa? Ayo fokus, arahkan pikiran, hidup, berjalan untuk sampai kepada garis akhir. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 katakan begini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada dua hal saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Melupakan di sini bukan kita lupa semua atau amnesia. Tapi artinya apa saudara melupakan di sini? Kita menolak hidup untuk dikuasai oleh apa? Dosa masa lalu. Penyesalan akan masa lalu. Pola pikir masa lalu. The second chance bukanlah izin untuk mengulangi dosa yang lama. Kesalahan yang sama. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saya mau kasih tahu begini saudara. Kenapa Paulus bilang aku melupakan apa yang di belakangku. Kita tuh harus hati-hati ya. Saya dulu ya suka dengerin kesaksian orang. Tentang gimana, orang kan banyak bersaksi tuh. Di gereja dikasih kesempatan. Saksi tentang gimana dia dulu pernah jadi penjahat. Preman besar. Jadi apa gitu. Suka cerita mas. Setelah saya berlangsungnya saya jalan sama Tuhan saudaraku ya. Hidup sama Tuhan. Sudah kurang lebih udah 43 tahun. 43 tahun saya jalan sama Tuhan. Saya lihat orang-orang yang bersaksi terus tentang masa lalunya. Dia kembali ke masa lalu dia. Itu makanya saudara hati-hati. Kenapa? Ingat saudara, apa yang selalu kita pikirkan. Hal itulah yang akan kita kerjakan. Ulangi.
apa yang kita selalu pikirkan, itu yang akan kita kerjakan. Kalau kita terus-menerus memikirkan, membicarakan tentang masa lalu kita, kita akan beresiko. Kita akan melakukan hal yang sama lagi. Dosa yang sama, kesalahan yang sama. Yang ngerti katakan amin. Saudara, pernah gak saudara ada orang nuduh saudara? Ketika dia nuduh gini-gini, saudara berkata, aku kepikiran aja enggak untuk lakukan itu. Kok dia bisa nuduh seperti itu? Kalau dia bisa berpikir seperti itu, pasti dia sering melakukan itu. Ngerti gak saudara? Kalau saudara sering digosipin atau dituduh yang tidak benar, difitnah segala macam, saudara tahu, kadang-kadang sadar gitu, aku kepikiran aja enggak untuk lakukan itu. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Artinya, kalau orang bisa ngomong dan ngomong terus, dia sering lakukan itu. Saya ulangi lagi, dulu ada seorang, dukun besar ya, yang sangat terkenal. Yang kita kenal namanya Ki Gendeng Pamungkas. Saudara tahu, dia tuh bertobat loh, terima Yesus. Dia bersaksi, tapi bersaksinya tentang masa lalu. Saudara tahu, sebelum dia meninggal, dia tinggalkan lagi imannya dari Yesus. Dia kembali ke hidup yang lama. Jadi makanya saudaraku, gak usah pikir, gak usah ngomong. Kadang-kadang iblis tuh memancing kita, menggoda kita, untuk kita mikir tentang masa lalu. Rasa takut, rasa apa nanti orang ini. Gak usah takut. Kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, kita tinggalkan itu, di mata Tuhan selesai. Tinggal, jangan takut hadapi konsekuensi. Konsekuensi jalanin, gak usah takut. Seperti Daud dia berzina, dia membunuh, dia akui di hadapan Tuhan, dihadapi. Saudara, termasuk konsekuensinya dia jalanin kok. Anak keluarganya bunuh-bunuhan, saling segala macam, hadapi. Saudara ngerti, katakan amin. Tapi jangan balik ke masa lalu, jangan takut dengan masa lalu kita. Saudaraku, wah nanti orang buka nih ini. Gak usah takut. Apalagi saudara tidak berbuat. Saya ngerti, katakan amin. Apalagi gak berbuat. Gak usah takut. Berbuat aja gak usah takut. Selesai sudah sama Tuhan. Dan jangan takut juga jalanin konsekuensi. Pasti Tuhan sertai. Sepanjang hidup kita ada firman. Kita tidak memberontak terhadap firman. Pasti ada penyertaan Tuhan di sana. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Jangan ingat masa lalu. Dan jangan ingetin masa lalu orang. Kesalahan orang segala macam. Apalagi pasangan kita. Oh dibangkit terus salahnya masa lalunya. Ini tempat setan hancurin rumah tangga saudara. Kan istri itu sering tergoda untuk ngomong terus tentang kesalahan suaminya. Masa lalu suaminya. Ada suami senang tuh bongkar masa lalu daripada orang tua istrinya. Segala macam. Ini mau jadi apa rumah tangga? Kalau saudara mau hidupnya diberkati, perhatikan saudara khusus. Apa yang Tuhan sudah tutup, biarlah itu ditutup. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, arahkan diri kepada Tuhan. Arahkan diri kepada Tuhan. Kesempatan kedua adalah waktu untuk berlari ke depan. Katakan amin. Ada dua hal, saudaraku. Kita harus berpusat kepada siapa? Kepada Kristus, bukan pada diri kita. Bukan pada dunia, berfokus pada Kristus. Bagaimana cara berfokus pada Kristus? Kita belajar dari Paulus. Ada satu perkataan Paulus yang sangat penting buat hidup kita. Dan ketika saudara bisa melihat berfokus pada Kristus tentang hal ini, saya yakin saudara akan hidup dengan damai sejahtera. Baca yuk, 1 Timotius 1 ayat 15-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Baca yang keras. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan
orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Prinsip ini esensi banget, filosofi banget tuh saudaraku. Kalau saudara hidupnya berpusat pada Kristus, berpusat pada apa saudara? Pada Kristus gimana? Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu pusat kita. Ya, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Aku itu. Bukan istri aku. Bukan anak aku, bukan orang tua aku. Bukan teman aku. Bukan si jahat itu. Tapi aku. Wah, ini keren. Keren gak saudara? Keren. Tujuannya apa? Nah ini saudaraku, ya kan? Dia berkata gini. Justru karena itu aku paling dikasihani. Aku paling banyak diampuni. Ya kan? Agar dia bilang, dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh, bukan separuh lagi. Karena aku merasa aku paling berdosa. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Artinya dia berikan terus berulang-ulang kesempatan. Bukan kesempatan pertama, kesempatan kedua, atau kesempatan ketiga. Seluruh kesabarannya. Karena aku selalu berpikir, aku orang yang paling berdosa. Paling banyak diampuni. Dan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya memberikan saya kesempatan berulang-ulang kali. Ini yang mengubah hidup saya. Sehingga saya menjadi orangnya apa? Mudah sekali memberikan kesempatan. Mudah sekali sabar. Dan dampaknya adalah apa? Kamu semua menjadi orang percaya. Kamu semua beroleh hidup yang kekal. Lewat kehidupan saya. Yang ketiga katakan amin saudara. Jadi ini orang kesempatan kedua tuh itu saudara. Dia pusat pada Kristus yang berdampak orang lain diselamatkan. Saudara, orang lain diubahkan. Orang lain ditolong. Kita bisa sabar dengan semua orang. Saya juga lihat ya, tadi juga kita lihat ya. Ya namanya melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau nggak punya stok kesabaran Kristus, wah berat. Tadi aja kita lihat kan. Kita tonton apa saudara? Satu anak yang gak mau berdiri. Langsung waktu diangkat udah selesai acara. Langsung ditarik kan. Rambutnya keras-keras gitu kan. Nah, kalau ya Sasa udah kenyang tuh. Diludahin, dijambak, diapain. Semua segala macam. Tetapi saya melihat anak-anak guru-guru miracle ini. Semuanya happy. Dasarnya karena apa? Mereka itu cinta. Dia punya cinta, punya sayang, punya kasih sayang, punya perhatian. Selalu kita ingetin kalau ngumpul. Ya kan, ini mereka ini spesial loh di mata Tuhan. Perlakukan mereka secara spesial. Siapkan lebih banyak kesabaran. Kasih, kesabaran. Terus belajar bagaimana caranya untuk mereka bisa mengalami tumbuh kembang yang makin baik. Tadi pagi Bu Andit istri saya dapetin satu firman tentang Musa. Waktu Musa ngobrol sama Tuhan, Tuhan mau utus Musa. Musa bilang aku gak bisa ngomong. Aku gak bisa ngomong. Lalu Tuhan ngomong apa? Siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang ciptakan lidah? Dia diskusi. Aku dapetin firman. Jadi ya udah kita sepakat. Dari 13 murid ini Tuhan kami minta engkau yang ciptakan lidah ketiga 13 anak miracle ini. Seperti Tuhan beri Musa bisa bicara firman. Kata-kata yang begitu tinggi. Kata-kata Musa itu kata-kata hukum semua. Firman saudaraku yang gak bisa terbantahkan. Beri di hati mereka suara kata-kata. Supaya mereka bisa berkata-kata. Mereka bisa berbicara. Bukan cuma sekedar berbicara kata-kata yang remeh.
tapi kata-kata yang kuat dari Tuhan, dari surga. Waduh. Saudaraku. Jadi kalau kita fokusnya ke Tuhan, ujungnya ke fokus kepada orang. Bagaimana Tuhan mau bekerja lewat kita untuk mengubah orang sekitar. Yang ngerti katakan amin. Inilah jalani hidup. Mendapat kesempatan yang kedua. Katakan amin. Ya. Paulus berkata, berlari menuju apa? Panggilan surgawi. Artinya apa saudara? Tuhan memberi kita second chance di dunia ini untuk mempersiapkan kita bagi apa? Kekekalan. Tuhan kasih kesempatan kedua untuk kekekalan. Supaya kita nggak mati masuk neraka. Saya ingin beritahu saudara. Jangan sampai kita pilih neraka. Kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan. Neraka itu tempat penyesalan terbesar. Nyesalnya bukan karena kehilangan harta yang udah dikumpulkan seumur hidup. Tapi nyesalnya adalah karena, ya kan, kita tidak ingatkan diri kita. Kita nggak mau kita nggak mau ingatkan keluarga kita. Saudara tahu di neraka itu sebenarnya yang dicari orang apa? Saudaraku. Kalau kita baca di Lukas pasal 16. Orang kaya yang ada di neraka. Dia bicara sama Bapak Abraham. Dia berseru. Saudara ketika dia ada di neraka. Dia lihat Bapak Abraham dengan Lazarus. Dia bilang, Bapak Abraham kasihani aku. Suruh Lazarus. Supaya ia celupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Yang dia minta cuma satu tetes air. Dari mana saudara? Dari kaki Lazarus. Ujung jari Lazarus. Yang borok itu. Yang kedua dia minta lagi saudaraku. Apa yang dia minta? Dia minta satu kesempatan. Pertama satu tetes air. Yang kedua adalah satu kesempatan. Supaya izinkan. Dia kan suruh Lazarus beritahu. Ya kan? Pulang ke rumah bapakku di sana. Ada 5 saudaraku. Supaya dia gak masuk ke tempat penyiksaan ini. Ibu bapak saudara Kristus. Saya berdoa. Biar hari ini. Kalau hari ini saudara dan saya kita semua merasa gagal. Telah gagal. Ingatlah Tuhan memberikan kita maligen. Kesempatan kedua. Ada 3 hal. Bertobat. Akui, tinggalkan dosa, dan kesalahan masa lalu kita. Yang kedua apa saudara? Bersyukur. Mulailah hidup dengan apa? Nyanyian syukur. Ya kan? Dan persembahan syukur. Yang ketiga, fokus. Lupakan yang belakang, lari menuju tujuan. Kembangkan karakter dan keterampilan melayani. Gunakan the second chance untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Jangan biarkan kegagalan kita yang kemarin membatalkan kemenangan kita di hari esok. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.